dari Lukas pasal 9 ayat 57 sampai dengan ayatnya yang ke-62. Saya akan membacakan bagi kita semua. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Hal Mengikut Yesus. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergi dan beritakan kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk masuk kerajaan Allah." Nah, saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam nama Tuhan, pada saat ini kita akan merenungkan satu tema firman Tuhan, yaitu true followers atau pengikut sejati. Berbicara tentang pengikut, maka saudara-saudara ini merupakan sesuatu yang tidak asing lagi bagi kita. Saya akan next dulu. Sebelum kita masuk di dalam pembahasan ini, saya pengen kita untuk memikirkan satu hal, yaitu apa bedanya fans atau penggemar dengan pengikut. Sekali lagi, apa bedanya fans atau penggemar dengan pengikut? Nah, saudara-saudara, kita melihat apa itu fans, yaitu seorang yang menggemari, menyukai seseorang tokoh atau sosok tokoh itu, dan saking menggemari tokoh itu, biasanya sering mengkepoin tokoh itu. Kalau ada story, maka akan disukai. Sedangkan pengikut adalah seorang pengikut sekaligus juga penggemar, tetapi kita melihat perbedaan di sini, bukan hanya sebatas menggemari, tetapi apa yang diinstruksikan oleh si pengikut ini, si leader atau yang diikuti ini akan diikuti oleh si pengikut. Nah, untuk lebih jelas, maka kita akan melihat satu peristiwa. Tentu teman-teman tahu dengan gambar yang saya tampilkan. Kira-kira ada yang tidak tahu dengan gambar ini, dengan toko ini? Kalau semua tahu, silakan kasih jempol. Tahu? Saya belum melihat, silakan pakai emoticon di bawah. Ya, ada yang tahu, ada yang tidak. Nah, ini adalah si Danaya dan Vicky Naki ya. Nah, si Danaya dan Vicky Naki akhir-akhir ini lagi trending di mana-mana, baik itu di YouTube, di beberapa pemberitaan media seperti CNN, kemudian juga trending juga di Instagram. Kita melihat seorang Danaya dari Rusia sana dan Vicky Naki dari Indonesia. Mereka ketemu di Omet TV. Awal pertemuan mereka adalah di Omet TV, dan mereka setelah itu sering berkomunikasi, dan si video mereka ini diunggah oleh si Vicky Naki di channel YouTube-nya, bahkan juga ditampilkan di Instagram. Ketika mereka, orang-orang Indonesia melihat intensnya hubungan, intensnya komunikasi antara si Vicky Naki dan si Danaya ini, maka orang-orang Indonesia jadi menggemari si Danaya akhirnya. Mereka menggemari si Vicky Naki, sudah tentu karena orang Indonesia pintar berbahasa, tapi menggemari si Danaya karena Danaya cantik orangnya, dan bahkan kita melihat mereka, para fans dari Indonesia, itu menjodohkan antara si Danaya dan Vicky Naki. Sehingga kalau kita melihat secara drastis, pengikut Instagramnya si Danaya ini
meningkat, ya, meningkat sampai 2 juta lebih. Tapi saudara-saudaraku, mungkin saudara-saudara pasti tahu apa yang terjadi. Kita lihat di bawah ini, apa yang terjadi, tiba-tiba followersnya si Danaya menurun, yaitu dimulai sejak bulan Februari kemarin pas momen Valentine, di mana ada masalah pribadi antara si Vicky Naki dan Danaya. Danaya curhat di media sosial, dan mulai saat itu followersnya di orang-orang Indonesia di Instagram, bahkan juga di YouTube saya lihat itu meng-unfollow, bahkan banyak yang mencaci maki si Danaya. Nah, kita melihat di sini berarti selama ini orang-orang Indonesia bukan pengikut sejati, bukan pengikut yang intens, tapi mereka hanya sebatas penggemar. Sehingga ketika si Danaya mengucapkan satu kata yang menurut orang-orang Indonesia itu tidak pantas atau menyakiti hati orang Indonesia, mereka meng-unfollow. Sehingga kalau kita melihat sampai saat ini, saya membaca berita terbaru, si Danaya terpaksa blokir, bahkan menutup akun Instagramnya karena dia sering dicaci maki oleh orang-orang Indonesia. Saudara-saudaraku, inilah yang terjadi, ya, ketika orang hanya menggemari dan bukan menjadi pengikut yang benar atau menjadi pengikut yang sejati. Nah, pada saat ini kita membaca, kita akan mempelajari bagaimana sih kriteria pengikut sejati Kristus, ya. Bagaimana kriteria seorang pengikut sejati Kristus? Nah, kita akan melihat di dalam Lukas ini. Ya, kita sih melihat di dalam Lukas pasal 9 ayat 23, tetapi kita akan membaca di dalam ayat 23 itu, kita akan melihat di dalam nats yang akan kita baca ini karena mempunyai nats yang relevan. Jadi kita melihat yang pertama adalah seorang pengikut Kristus yang sejati atau pengikut sejati Kristus adalah bersedia kehilangan rasa aman jasmani, atau kalau kita melihat di ayat 23 tadi, itu menyangkal diri. Nah, saudara-saudaraku, banyak orang yang mengikut Yesus kalau kita membaca di dalam konteks ini, itu karena mereka hanya melihat sisi yang menyenangkan, berpengaruh, dan dukungan massa yang besar, dan fasilitas yang memadai. Kita boleh melihat peristiwanya. Yang mengatakan di ayatnya yang ke-57, kalau kita memperhatikan, seorang yang berkata kepadanya di tengah jalan, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Nah, kalau kita membaca di dalam Matius, ini yang mengatakan ini adalah seorang Farisi. Ya, seorang Farisi yang mengatakan ini kepada Yesus. Kenapa dia mengatakan ini? Karena seorang Farisi ini kagum terhadap Yesus, kagum terhadap kepopuleran Yesus pada saat itu, kagum terhadap mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus, kagum terhadap pribadi Yesus, bahkan kagum terhadap Yesus, bahkan mau mengikuti Yesus karena hal-hal yang menyenangkan secara jasmani, di mana dia pernah melihat bahwa Yesus bisa memberi makan 5.000 orang. Yesus bisa menyembuhkan segala penyakit dan berbagai macam yang lain. Sehingga dia tidak tanggung-tanggung mengatakan, aku akan mengikut engkau, atau aku mau mengikut engkau kemanapun engkau pergi. Tetapi kita melihat justru Yesus membaca pikiran orang ini. Ya, Yesus membaca pikiran orang ini, dan Yesus mengatakan, justru menunjukkan sisi yang lain, ya, di mana Yesus mengatakan kepadanya di 58 mengatakan, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Artinya apa? Justru Yesus mengatakan bahwa kalau engkau mengikut aku, maka engkau harus menyangkal diri, engkau harus bersedia untuk kehilangan rasa aman, engkau harus bersedia untuk ditolak, engkau harus bersedia untuk dikucilkan, engkau harus bersedia dipisahkan dari zona nyamanmu atau kenyamananmu. Jadi tanpa kesiapan melepaskan rasa aman dunia dan mengandalkan rasa aman di dalam Kristus, maka dikatakan di sini
Anda bukanlah pengikut Kristus, melainkan pengikut keinginan Anda sendiri. Jadi ketika kita mengikuti Kristus, bukan karena keinginan kita, bukan karena hasrat kita memiliki sesuatu rasa nyaman secara dunia, tetapi kita harus mengikut Kristus di sini, betul-betul mempunyai penyangkalan diri, betul-betul karena Tuhan Yesus mau kita untuk mengikuti Dia, dan oleh kesadaran itulah kita mengikuti Kristus, kita berharap dan menjadi pengikut Kristus yang sejati. Saudara-saudaraku, banyak orang yang berpikir bahwa ketika mengikut Kristus seperti yang dialami oleh yang dilakukan oleh ahli-ahli Taurat ini atau orang Farisi tadi ini, hanya untuk mengejar materi, ya, hanya untuk mengejar materi, hanya untuk mengejar kekayaan, hanya untuk mengejar kepopuleran, hanya untuk mengejar jabatan, bukan karena hasrat mengikut Kristus karena Tuhan mau, bukan karena hasrat menyangkal rasa aman, rasa nyaman. Sehingga ketika mereka, apa buktinya ketika mereka sudah mengikut Kristus dan tiba-tiba mengalami sakit penyakit, tiba-tiba usaha mereka bangkrut, atau ketika tiba-tiba apa yang mereka harapkan tidak tercapai, maka apa yang terjadi? Justru mereka meninggalkan Tuhan. Sehingga tidak heran saudara-saudara jika banyak orang yang mengatakan aku kecewa terhadap Tuhan. Aku kecewa terhadap Tuhan. Karena apa? Tuhan tidak mau untuk menuruti apa yang dia inginkan. Jadi pada awalnya memang dia sudah salah persepsi, sudah salah pemahaman waktu mengikut Tuhan. Nah, pengikut sejati Kristus yang berikutnya adalah rela melepaskan ikatan dunia. Rela melepaskan ikatan relasi dunia. Coba kalau kita melihat di nas berikutnya tadi, seperti yang sudah kita baca. Yesus berkata kepada seorang, ikutlah aku, tetapi dia menjawab, Tuhan, izinkanlah aku menguburkan Bapakku. Nah saudara-saudaraku, kata menguburkan Bapakku kalau kita memperhatikan secara sejenak, memang ini merupakan kewajiban seorang laki-laki Yahudi, bahkan juga kewajiban seorang laki-laki dimanapun, termasuk di Nias, ya, termasuk di Nias itu kewajiban seorang laki-laki adalah menguburkan orang tuanya. Tetapi saudara-saudaraku, itu kita lihat kalau memang itu betul orang tuanya sudah mati atau sudah meninggal. Tetapi dalam konteks ini, kalau kita memperhatikan, justru orang tua ya bukan berarti orang tuanya pada saat itu sedang meninggal dan dia mau menguburkan. Tidak. Tetapi dalam hal ini dia bermaksud bahwa orang tuanya kemungkinan, orang tuanya itu sudah tua, dia sudah tua dan dia mau supaya dia mengurus orang tuanya dulu, setelah orang tuanya mati baru dia mengikut Tuhan. Nah, tetapi kita melihat karena itu Yesus menekankan kepadanya bahwa melalui perkataannya biarlah orang mati menguburkan orang mati, dia mengatakan, Yesus mengatakan di sini menekankan sesuatu hal bahwa siapapun yang memprioritaskan ikatan dunia, baik itu keluarga, pekerjaan, hubungan sosial, tidak layak menjadi pengikut Kristus. Bukan berarti saudara-saudara, Yesus berkata kita tidak perlu untuk berbudi baik kepada keluarga, enggak. Tetapi justru Yesus menekankan prioritas utama kita adalah Tuhan, ya. Tidak ada prioritas apapun yang mengalahkan tempat pertama dan terutama selain Tuhan di dalam kehidupan pengikut sejati atau di dalam kehidupan kita. Ya. Sekali lagi tidak ada satu tempat pun yang bisa mengalahkan prioritas atau tempat Tuhan menjadi yang terutama di dalam kehidupan kita. Itulah ciri yang kedua atau kriteria yang kedua menjadi pengikut sejati. Sehingga kalau kita melihat di sini, justru Yesus menyatakan bahwa setiap orang yang mengikut dia, bagian yang kedua ini adalah artinya harus memikul salibnya.
Ya, sekali lagi harus memikul salibnya. Artinya kita melihat di sini di kelanjutan perkataan Tuhan Yesus, dia mengatakan, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakan kerajaan Allah di mana-mana. Artinya apa? Bahwa ketika kita sudah menyatakan diri sebagai pengikut Kristus, maka kita harus betul-betul melaksanakan tanggung jawab kita, kalau dikatakan di sini adalah memberitakan kerajaan Allah di mana-mana. Kita harus memprioritaskan tentang pemberitaan kerajaan Allah, baru kita memprioritaskan keluarga kita. Kita melihat kenapa hal ini harusnya terjadi, harusnya kita lakukan, karena pengorbanan Tuhan di atas kayu salib bagi kita. Bahkan dia adalah Allah yang dari Allah yang dari atas tahta yang tinggi turun ke dalam dunia untuk menjadi sama seperti manusia, dan tujuannya adalah membebaskan kita di atas kayu salib. Dia mati di atas kayu salib untuk membebaskan saya dan saudara. Kalau Tuhan memprioritaskan rela berkorban untuk kita, maka seharusnya kita sebagai anak-anak Tuhan harus juga rela untuk berkorban kepada Tuhan. Jadi kita rela berkorban, kita rela untuk menyerahkan hidup, melaksanakan amanat agung, melaksanakan perintah Tuhan untuk memberitakan tentang kerajaan Allah di mana-mana. Ingat, di sini di mana-mana bukan berarti kita hanya memberitakan kerajaan Allah di dalam keluarga kita. Nanti ayat ini kita boleh melihat tidak ada juga kaitannya di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 yang mengatakan, karena itu kamu akan menerima kuasa dan kamu akan menjadi saksiku dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Ini adalah tugas kita sebagai pengikut sejati Kristus. Saudara-saudaraku, bagian yang berikutnya, seorang pengikut sejati Kristus adalah seorang yang mau fokus total kepada Kristus. Sekali lagi, seorang yang mau fokus total kepada Kristus. Kita melihat di dalam nats berikutnya, yaitu ayat 61 dan ayat yang ke-62, seorang lagi mengatakan, aku mau mengikut engkau, tetapi izinkanlah aku untuk pamitan terhadap keluargaku. Saudara-saudaraku, memang kata pamitan di sini, kalau kita melihat sekali lagi secara sepintas, merupakan tindakan yang sopan, santun, untuk penghormatan, bukan? Ya kan? Kalau kita pergi dari rumah, bahkan kita melakukan sesuatu, pasti kita akan pamitan. Dan ini sesuatu yang baik, ini sesuatu yang wajar. Tetapi kenapa kalau kita melihat nanti Tuhan justru melarang dan mengatakan, orang yang siap membajak kalau menoleh ke belakang tidak layak bagiku. Apa maksudnya Tuhan? Apakah ketika kita melakukan sesuatu kita tidak boleh pamitan? Tidak boleh melakukan tindakan sopan santun ketika kita mengikut Tuhan? Bukan. Ternyata kalau kita melihat dalam konteks ini, pamitan di sini artinya dia harus meminta izin kepada keluarganya. Ya, meminta izin kepada keluarganya artinya yang merupakan patokannya untuk mengikut Tuhan adalah bukan dari dirinya sendiri, tapi keputusan keluarganya. Keputusan orang tuanya, keputusan saudara-saudaranya. Sehingga Yesus mengatakan bahwa membajak sambil menoleh ke belakang artinya bahwa orang ini dalam perkataan, dalam konteks ini, Tuhan tahu bahwa dia sedang tidak fokus dan sedang mendua hati. Nah, saudara-saudaraku, orang yang mendua hati itu tidak layak bagi Tuhan. Ya, bahkan di nats yang lain sama. Kalau Yesus mengatakan bahwa kamu tidak mungkin mengabdi kepada dua tuan, yaitu kepada Allah dan kepada Mammon. Nah, di sini Tuhan Yesus justru mengarahkan bahwa kamu harus fokus. Kalau kamu mau ikut Tuhan, maka ikut Tuhan. Kalau mau ikut saya, itu kata Yesus. Ya, jangan engkau mendua hati. Di dalam nats yang lain, kalau kita melihat ada satu pernyataan Alkitab mengatakan orang yang mendua hati tidak tenang hidupnya.
Nah, saudara-saudaraku, ini sama halnya. Misalnya, ketika kita sedang pacaran dengan seseorang, maka kita mempunyai pacar lain. Maka saya percaya kalau kamu seorang cowok yang pacaran dengan seseorang, atau kamu seorang cewek yang pacaran dengan seseorang, tapi pacaran dengan orang lain, hidupmu pasti tidak akan tenang. Kamu tidak akan bisa fokus. Pertama, kamu harus memikirkan bagaimana membagi kasih sayangmu. Yang kedua, kamu harus akan memikirkan bagaimana supaya kamu tidak ketahuan terhadap pacarmu yang satu. Dan juga sebaliknya, bukan? Makanya dikatakan bahwa orang yang menduh hatinya itu tidak akan tenang hidupnya. Ya. Kemudian ini juga berbicara tentang penundaan. Nah, penundaan itu mengarah kepada pembantalan dan berakhir kepada kegagalan. Sama tadi. Ketika saya dan saudara mendua hati, maka pasti tidak akan ada yang terjadi. Apa yang kita rencanakan tidak akan bisa berhasil. Jadi kita belajar di sini bahwa pengikut Kristus artinya kita harus berfokus menjadikan Kristus sebagai pusat utama dan teladan hidup kita. Ya, kita mengikut Kristus artinya kita menjadikan Kristus sebagai pusat utama dan teladan dalam hidup kita. Apa itu teladan hidup kita? Yaitu kita harus memiliki sikap serupa dengan Kristus. Di mana cerminan kita boleh lihat di sini ada gambar cermin. Cermin kita adalah Kristus, ya. Baik itu di dalam pikiran, baik itu di dalam sikap, baik itu di dalam perasaan maupun perkataan dan tindakan. Semuanya harus serupa dengan Kristus, ya. Harus serupa dengan Kristus, bukan lagi serupa dengan dunia. Saudara-saudaraku, serupa dengan Kristus artinya bahwa kita harus juga menyukai apa yang disukai Kristus dan membenci apa yang dibenci oleh Kristus. Sehingga di sini apa yang Tuhan mau, apa yang Yesus mau, apa yang Yesus lakukan, itu yang kita terapkan di dalam hidup kita. Nah, saudara-saudaraku, sama. Ketika kita, misalnya, sekali lagi karena ini anak-anak muda, maka saya lebih cenderung memberikan contoh yang mungkin saudara-saudara tidak asing, ya. Contohnya ketika saudara Calvin itu mencintai seorang wanita, pasti saudara Calvin dan juga saya, kalau saya sedang mencintai seorang wanita, pasti saya akan cenderung untuk menyenangkan hati seorang wanita tersebut atau hati orang yang saya cintai. Maka seharusnya kita lakukan ketika kita mengatakan saya menjadi pengikut Kristus, maka kita harus benar-benar menyukai apa yang disukai Yesus dan harus benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Bukan sebaliknya. Bukan kita mengharapkan Tuhan memberikan apa yang kita senangi, apa yang kita sukai. Ya. Jadi Yesus bukan kita hanya jadikan sebagai pemenuh kebutuhan kita semata, tetapi kita jadikan Kristus sebagai teladan, sebagai cerminan, bahkan kita menerapkan hidup apa yang Yesus lakukan, itu yang kita lakukan. Jadi jangan kita menjadikan Yesus itu sebagai GPS pribadi kita. Teman-teman pasti tahu apa itu GPS, ya. GPS itu sama dengan Google Maps. Ketika kita misalnya dari Surabaya ke Malang dan kita tidak tahu jalan dari Surabaya ke Malang atau sebaliknya, maka kita cenderung menggunakan Google Maps atau GPS. Maka di GPS itu ketika kita mengikuti apa yang GPS mau, pertama itu kita bukan GPS-nya yang menentukan tujuan kita. Betul ya? Tapi kita yang menentukan tujuan kita kemana. Ya, kita yang menentukan. Misalnya, saya dari Malang menuju ke STTIA Surabaya atau STT Tabernakel Indonesia. Maka saya tulis di GPS, saya ketik, dan baru saya ikuti nanti jalan yang ditunjukkan oleh GPS itu. Nah, saudara-saudaraku, kalau orang percaya atau dirimu dan diriku menjadikan Tuhan seperti ini, maka kita sudah keliru. Ya,
Tuhan bukan GPS kita yang kita bisa seenaknya membuat Tuhan menuruti kemauan kita. Tetapi kita harus benar-benar menyerahkan diri secara total dan menuruti apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku, Yesus tidak tertarik dengan jumlah fans yang banyak ya. Yesus justru menantang para penggemarnya kalau kita membaca di dalam Alkitab untuk berpikir ulang sebelum membuat komitmen mengikut Yesus. Ya. Nanti kita boleh membaca di dalam kitab Yohanes, Injil Yohanes. Banyak orang yang mau mengikut Yesus, tapi suatu saat Yesus memberikan mereka tantangan yang berat dan satu persatu mundur. Ya, artinya bahwa bukan penggemar yang banyak yang Yesus pikirkan, yang Yesus sukai, tapi apa yang Yesus sukai adalah orang yang betul-betul mau mengikut Dia. Sehingga dengan 12 murid yang sejati saat mengakhiri tugasnya di bumi, ya walaupun saat itu tanpa keuangan, tanpa properti, dan backing yang dapat diandalkan, dampak gereja Kristus itu mendunia sampai saat ini, hingga saat ini. Nah coba kalau waktu itu dulu yang dipilih Tuhan Yesus adalah orang-orang yang hanya sekedar penggemar, maka pasti gereja Tuhan tidak akan berdampak pada saat ini. Mungkin saja bisa saja timbulnya perpecahan, seperti yang terjadi di beberapa gereja yang mengandalkan misalnya teologi kemakmuran, engkau mengikut Tuhan, engkau akan diberkati. Lama-lama pecah. Lama-lama gerejanya menjadi bermasalah, saudara-saudara. Karena hanya sekedar penggemar. Mereka ke gereja, mereka ikut Tuhan hanya untuk mendapatkan harta, kekayaan, materi secara dunia. Yesus tidak mau itu. Justru Yesus mau orang-orang yang betul-betul menyerahkan diri dan menyerahkan hati untuk mengikuti Dia. Pertanyaannya adalah, di mana posisi kita? Are you a fans or a true followers of Jesus? Apakah kamu hanya sekedar fans atau kamu adalah seorang pengikut sejati Kristus? Sekali lagi, di mana posisi saya dan saudara saat ini? Apakah hanya sekedar fans atau seorang pengikut sejati daripada Kristus? Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati kita, boleh menolong kita, bagaimana kita memikirkan hidup kita ketika kita mengatakan, saya adalah seorang pengikut sejati Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur kepada Tuhan jika pada malam hari ini kami boleh bersama-sama untuk merenungkan firman-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Engkau mengajari kami Tuhan, bagaimana kami harus mengikut Tuhan, menjadi pengikut Kristus yang sejati, bukan sebagai penggemar saja, bukan abal-abal ya Tuhan, tapi benar-benar memberikan hati kami, menyerahkan untuk Tuhan. Bimbing kami, arahkan kami, didik kami Tuhan, untuk hati kami berpusat kepada Kristus, untuk hidup kami mengikuti teladan Kristus. Biarlah Kristus menjadi cermin di dalam kehidupan kami, menjadi teladan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, Engkau berkati seluruh anak-anak Tuhan yang telah mendengarkan firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.